Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nauli Rumwanang Harhab, NIM 0502203219. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 3E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan masa pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester sejarah peradaban Islam saya dengan dosen pembimbing Ibu Siti Fatimah MPD selaku dosen mata kuliah sejarah peradaban Islam kami. Baik, berikut penjelasannya. Sejarah perkembangan peradaban Islam terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, dimulai dari tahun 650 sampai 1258 Masehi. Pada periode ini adalah masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Periode ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fase ekspansi dan yang kedua adalah fase disintegrasi. Yang pertama fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Masa ini berlangsung pada tahun 650 sampai 1000 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang makin luas, melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat. Islam juga melalui Persia sampai ke India di bumi sebelah timur. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan lain-lain mencapai puncaknya. Era ini juga menghasilkan ulama besar. Contohnya Imam Malik, Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambali dalam bidang fikih. Yang kedua adalah fase disintegrasi. Pada kurun waktu 1000 sampai 1250 Masehi, ini mulai mengalami kemunduran. Keadaan khalifah menurun hingga akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Sejarah perkembangan peradaban Islam terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, dimulai dari tahun 650 sampai 1258 Masehi. Pada periode ini adalah masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Periode ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fase ekspansi dan yang kedua adalah fase disintegrasi. Yang pertama fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Masa ini berlangsung pada tahun 650 sampai 1000 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang makin luas, melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat. Islam juga melalui Persia sampai ke India di bumi sebelah timur. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan lain-lain mencapai puncaknya. Era ini juga menghasilkan ulama besar. Contohnya Imam Malik, Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambali dalam bidang fikih. Yang kedua adalah fase disintegrasi. Pada kurun waktu 1000 sampai 1250 Masehi, ini mulai mengalami kemunduran. Keadaan khalifah menurun hingga akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan. Sama seperti sebelumnya, periode ini juga terbagi atas 3 fase. Umat Islam yang mengalami kemunduran bangkit kembali melalui 3 kerajaan besar. Yang pertama, fase kemunduran. Tahap ini berlangsung pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi dengan desentralisasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia semakin nyata. Dunia Islam terbagi menjadi Arab dan Persia. Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. 3 kerajaan besar. Yang kedua, periode pertengahan. Sama seperti sebelumnya, periode ini juga terbagi atas 3 fase. Umat Islam yang mengalami kemunduran bangkit kembali melalui 3 kerajaan besar. Yang pertama, fase kemunduran. Tahap ini berlangsung pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi dengan desentralisasi
industrialisasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia semakin nyata. Dunia Islam terbagi menjadi Arab dan Persia. Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. 2. Fase 3 kerajaan besar. Masa yang berlangsung pada 1500 sampai 1700 Masehi ini dilanjutkan dengan fase kemunduran di 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan adalah Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga kini. Peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek di Istanbul, Iran, dan Delhi. 3. Periode modern. Pada periode yang berlangsung mulai 1800 hingga sekarang ini, umat mencari tahu penyebab kejatuhan Islam. Para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Di era sejarah perkembangan peradaban Islam ini, kondisi Muslim berbanding terbalik dengan periode klasik. Umat Islam yang awalnya menjadi pusat peradaban kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lain. Baiklah, mungkin sekian penjelasan perkembangan peradaban Islam dari saya. Jika terdapat penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.